Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tidak lupa pula sanjung dan saji kita panjatkan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana pada hari ini telah mengajarkan kita banyak hal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji Seleksi Masuk Program Doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Anora dengan minat konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor peserta 2406 800019. Konsentrasi saya adalah manajemen sumber daya manusia pada program studi ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adapun riset studi yang saya wacanakan adalah berjudul peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau yang sering disebut dengan UMKM melalui program digital marketing. Di sini apa sih yang membuat riset ini tuh penting gitu ya? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam kenapa riset ini menjadi sebuah riset yang sangat penting. Nah, di mana pada poin pertama kita melihat adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Di sini dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas nasional mengingat besarnya potensi dan kehebatannya dalam menghadapi krisis ekonomi, membantu penyerapan tenaga kerja dan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berfokus pada program-program yang mendukung UMKM, baik yang telah dilaksanakan sebelum masa pandemi maupun program baru bersifat sustainable. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Hari ini kita tahu bersama bahwasanya pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Ya. Sehingga apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM itu sendiri dalam bidang usaha UMKM? Karena kenapa? UMKM ini merupakan salah satu pembantu perekonomian negara yang mana pada masa krisis maupun pandemi itu mampu mendominasi atau mampu membantu kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah UMKM. UMKM itu sendiri dalam bukunya merupakan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Tulus Tambunan menyebutkan pada tahun 1997-1998 saat terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi berlebihan, sektor UMKM masih mampu bertahan. Oleh karenanya, dalam menghadapi krisis dan memulihkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah mendorong pengembangan dan penguatan sektor UMKM sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, hal ini itu jelas terlihat pada saat Indonesia mengalami pandemi waktu itu, yaitu pandemi COVID-19 yang mana banyaknya terdapat pengangguran, kemudian rata-rata dari jumlah penduduk itu mereka setelah menganggur. Maka apa yang dilakukan hari ini oleh masyarakat adalah mereka berujung kepada membuka sebuah peluang usaha atau yang kita kenal hari ini sebagai UMKM. Mungkin dengan berapa sih modal mereka, maka mereka akan membangun sebuah usaha untuk meminimalisirkan kemungkinan pengangguran yang terjadi dan untuk menjadi sebuah pendapatan bagi perekonomian keluarga mereka masing-masing. Kemudian pada poin ketiga adalah digital marketing. Berdasarkan berita ya dari Radio Nasional atau KBRN, Banda Aceh masih minim para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam memanfaatkan teknologi. Nah, hal ini mengakibatkan bahwasanya produk yang dihasilkan kalah bersaing di pasaran. Nah, kendati demikian, UMKM Aceh memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Aceh saat ini, memberikan sumbangan terbesar produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Nah, berdasarkan data ini sendiri, kita tahu bersama di era Gen Z ya, yang hari ini kita sebut ini di era Gen Z, banyaknya masyarakat yang memang hari ini sudah melek dengan dunia teknologi atau dengan digital itu sendiri. Kenapa ini menjadi sebuah problem dan penting untuk diteliti? Hari ini kebanyakan atau rata-rata kurangnya literasi digital menjadi hambatan bagi UMKM itu sendiri. Nah, untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Nah, hal ini dapat membuat mereka itu sulit memasarkan produk mereka secara online.
mengelola keuangan mereka secara digital, dan terhubung dengan pelanggan. Maka UMKM perlu mengikuti pelatihan digital marketing. Yang mana pada hari ini kita tahu e-commerce itu semakin zaman atau semakin berkembangnya dunia ini, maka dia akan semakin mengikuti industri e-commerce digital yang memang sangat semakin pesat perkembangannya. Dapat dilihat data UMKM pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Nah, ini terjadi jumlah penurunan yang lumayan signifikan di antara 2019 ke 2020. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kita ingat bersama bahwasanya pada tahun 2019 akhir dan memasuki 2020 awal itu terjadinya pandemi COVID pertama di kita mungkin salah satu juga negara yang terkena imbas COVID dari Cina waktu itu. Kemudian ada peningkatan UMKM itu dengan jumlah yang lumayan meningkat pada saat itu walaupun tidak terlalu signifikansi. Itu dari 64 di tahun 2020 menjadi 65,46 pada tahun 2021 atau 2,28%. Nah, kemudian terjadi lagi penurunan di tahun 2022 dari angka 64,46 atau 2,28% itu menjadi penurunan menjadi 65 atau minus 0,70%. Kemudian terjadi lagi kenaikan di tahun 2023 yang mana angka jumlah UMKM itu bertambah menjadi 66 atau meningkat sekitar 1,52%. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya terhadap data UMKM itu sendiri masih naik turun. Sehingga apa sih problem yang muncul di sini? Kenapa data UMKM ini tidak stagnan menaik atau tidak signifikan langsung menaik gitu ya, seperti malah kurvanya itu naik turun gitu. Nah, kemudian di sini juga kita melihat bahwasanya ada data pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2018 itu pengguna internet itu 264,16 ya, atau 64,80%. Kemudian meningkat menjadi 73,70% atau 196,70% dari peningkatan di tahun 2018. Nah, ini terjadi ketika sudah 2 tahun ya, dari 2018 itu ke 2020. Kemudian kita lihat lagi bahwasannya di tahun 2022 juga memiliki kenaikan yang lumayan signifikan ya, yaitu dari 73 menjadi 77,01% gitu ya. Kemudian terus meningkat di tahun 2023 dan juga terus meningkat di tahun 2024. Nah, inilah salah satunya problem yang hari ini terjadi dengan pesatnya pengguna internet di Indonesia, tapi masih terjadi penurunan atau naik turunnya jumlah UMKM di Indonesia pada umumnya. Apa penyebab UMKM ini tidak bisa bertahan sehingga mereka bisa berkembang seperti UMKM yang lainnya? Nah, kemudian kita melihat dalam perumusan masalah ya. Di sini saya mengangkat tentang rendahnya kapasitas pelaku UMKM. Setiap pelaku UMKM itu memiliki keterbatasan manajemen atau pengelola usaha dan letak, serta kurangnya pembinaan dan keterlibatan instansi terkait juga sebagai faktor lambatnya perkembangan usaha mereka. Dari kapasitas ini sendiri dapat kita lihat bahwasanya salah satu atau ada beberapa penyebab terjadinya rendahnya kapasitas pelaku UMKM. Kalau kita melihat dari karakteristik pelaku usaha itu keterampilan, kemudian sifat pribadi, orientasi berwirausaha, dan kesiapan berwirausaha dari pelaku UMKM ini sendiri itu masih sangat rendah. Kemudian dibarengi dengan karakteristik bisnis UMKM. Nah, apa sih yang hari ini terlihat rendah oleh karakteristik bisnis UMKM itu sendiri? Yaitu kurangnya akses modal, kemudian akses pasar, teknologi ya, yang tadi kita sebutkan bahwasanya digital marketing, dan kemudian adalah dukungan pemerintah. Hari ini akses modal itu mungkin sulit didapat oleh
pelaku UMKM. Nah, adapun ketika pelaku UMKM ini bisa mengakses modal usaha yaitu dengan koperasi, saya rasa bunganya masih sangat besar. Sehingga bukannya membantu pelaku UMKM sendiri, malah seperti UMKM ini semakin terjerat dengan hutang piutang. Kemudian UMKM yang sulit berkembang ya, banyak penyebab yang muncul terhadap UMKM yang sulit berkembang. Ya, salah satunya yaitu minimnya pemasaran digital. Kalau kita lihat sendiri pemasaran UMKM atau yang sering terjadi di Indonesia itu mungkin di sini saya hanya menyebutkan 5 ya. Di antaranya modal yang terbatas, belum memilikinya badan hukum yang jelas, kemudian rendahnya kesadaran bayar pajak, keuangan inovasi, kemudian yang terakhir ini yang memang yang akan saya bahas di riset saya adalah banyak yang gagap teknologi. Sehingga ketika gagap teknologi ini terjadi, maka pelaku UMKM itu sangat rendah dalam memajukan pemasaran UMKM-nya. Kemudian itu masuk ke dalam tahapan digital marketing pada UMKM, di mana evolusi UMKM Indonesia menuju pemasaran digital hingga hari ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan. Riset yang dilakukan Deloitte Access Economics menyebutkan bahwa 36% UMKM Indonesia masih berkutat dengan pemasaran konvensional. Ya. Mereka masih manual, jadi mereka masih yang dengan kita harus ke tempat, kemudian terjadinya transaksi tawar-menawar di tempat. Gitu. Kemudian sedangkan pada 37% UMKM hanya memiliki kapasitas pemasaran online yang bersifat mendasar seperti akses komputer dan broadband. Nah, ini juga yang menjadi UMKM hari ini tidak terlalu pesat ya. Karena apa? Mereka hanya bisa melakukan pemasaran digital itu pada dasarnya saja. Sedangkan teknologi hari ini atau e-commerce hari ini itu sudah sangat luas. Sisanya sebesar 18% UMKM memiliki kapasitas online menengah karena dapat menggunakan website dan medsos gitu ya. Hanya 9% saja memiliki kapasitas pemasaran digital yang bisa dikategorikan canggih. Jadi pada data ini terlihat jelas bahwasanya hanya 9% pemasaran digital yang bisa dikategorikan canggih oleh pelaku UMKM itu sendiri. Nah, di sini rumusan masalah itu yang akan saya munculkan dalam riset saya itu ada 5, di mana pada kerangka pikiran itu kita bisa melihat bahwasanya di dalam peningkatan kapasitas pelaku UMKM itu terbagi atas 2 yang ingin saya bahas, yaitu karakteristik pelaku usaha dan karakteristik bisnis UMKM. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kapasitas pelaku UMKM sebagai mediasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap digital marketing pada UMKM di Indonesia atau khususnya di Luxembourg Aceh. Nah, pada poin pertama adalah itu bagaimana meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui program digital marketing. Dan yang kedua, apakah karakteristik pelaku usaha berpengaruh terhadap kapasitas pelaku UMKM? Yang ketiga, apakah karakteristik bisnis UMKM berpengaruh terhadap kapasitas pelaku UMKM? Dan yang keempat, bagaimana kapasitas pelaku UMKM berpengaruh terhadap digital marketing? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah karakteristik pelaku usaha, karakteristik bisnis UMKM, dan kapasitas pelaku UMKM berpengaruh terhadap digital marketing? Adapun teori yang relevan dalam riset yang ingin saya kaji nantinya adalah tingkat kapasitasnya. Menurut Rohana 2022, mengungkapkan bahwa para evaluator yang ingin memimpin inisiatif peningkatan capitality building diharuskan memiliki strategi pembelajaran kognisi situasional dan praktik refleksi serta mempertimbangkan kembali nilai-nilainya. Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi tersebut, ya, di sini Jennifer Ayoraiju 2021 memandang perlu adanya strategi melalui pengembangan capitality building, yakni meningkatkan kemampuan sumber daya manusia karena pada dasarnya aspek manusia merupakan kekuatan mendasar untuk mengembangkan aspek lainnya dalam suatu organisasi. Jadi organisasi ini UMKM juga merupakan suatu organisasi gitu ya, di mana dia akan mengelola usahanya sendiri. Sehingga kita perlu mengembangkan
kapasitas si pelaku UMKM itu sendiri. Gitu. Jadi semakin kuatnya kapasitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka ini juga merupakan sebuah jalan bahwasanya UMKM ini akan mampu bertahan dengan situasi bagaimanapun. Gitu. Mereka memiliki celah, ya, karena pada hari ini ya UMKM mampu dibuka, nggak lama kemudian mereka kolaps sehingga nggak ada pengembangan UMKM yang terjadi di dalamnya. Kemudian usaha mikro, usaha kecil, mikro, menengah atau UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ya, memiliki 3 kriteria usaha mikro yang dimaksudnya. Di mana yang pertama adalah memiliki keyakinan bersih paling banyak, memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sekitar 300 juta. Ya, di mana di sini dapat kita lihat mungkin yang hari ini terjadi itu di UMKM adalah usaha kekayaan yang mereka bersih ada memiliki 50 juta. Kemudian mereka tidak memiliki tanah gitu. Jadi mereka hanya membuka gerai-gerai UMKM mereka di jalan gitu. Kemudian pelaku usaha kecil mikro menengah atau UMKM menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha yang mana berarti setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kalau kita lihat dari pernyataan ini bahwasanya pelaku UMKM itu harus dilindungi gitu ya. Baik UMKM yang memiliki pendirian hukum ataupun tidak ya, yang memiliki izin hukum ataupun tidak. Nah, kemudian digital marketing. Nah, menurut CAKI 2022 menyatakan bahwa pengertian pemasaran digital melalui sosial media merupakan sebuah platform internet yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri baik secara seketika maupun tertunda kepada audiens yang luas ataupun terbatas dengan meningkatkan nilai dari konten yang dibuat oleh pengguna itu sendiri. Nah, di mana kita lihat bahwasanya di sini platform digital itu sendiri sebenarnya itu sudah menghubungkan kita itu dengan seluruh dunia gitu ya. Jadi ke seluruh penjuru ketika memang kita sudah melakukan interaksi. Oh kita nggak bisa langsung menjawab interaksi, maka kita akan bisa menunda dan akan melanjutkan interaksi itu di waktu yang lain ya. Kemudian metodologi dalam riset yang ingin saya lakukan nanti adalah riset kuantitatif ya, di mana di sini desain penelitiannya menggunakan data primer dan kemudian memiliki sampel non probabilitas sampling dan purposive sampling, kemudian teknik pengumpulan data berdasarkan kuesioner offline maupun online dan menimbulkan pertanyaan bagaimana dan apakah menurut studi kasus yang tadi sudah saya bahas. Kemudian menjelaskan dan menggambarkan terkait hasil dari jawaban bagaimana dan apakah serta menggambarkan hasil yang diperoleh di akhir nantinya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan menurut Hare et al. Ya 2014 merincikan jika dalam model penelitian itu memiliki kurang dari 5 atau sama dengan 5 jumlah konstruk laten dan lebih besar dari 3 indikator per masing-masing konstruk. Ya, jadi Hare et al. Ini mensyaratkan minimal 100 sampel atau observasi atau responden. Demikian presentasi riset yang saya bahas. Semoga nanti bisa menjadi perbaikan di kemudian hari, masukan dan tambahan.
yang memang bisa membangun sebuah riset yang akan saya lakukan nanti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.